أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها بحرها ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب تفسير النووي وإلى حضرة خصوصا تفسير الإبريس قدس الله سرهم ونور ضريحهم وأمدنا بمددهم وفض علينا من بركاتهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأجدادنا جداتنا وأهلنا وإلى حضرة جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها بريها ونخصوصا حضرة مدرة العناية وإلى حضرة بأجانيسا غفر الله ذنوبهم وسندر عيوبهم ويعلي درجاتهم شهد الله لها ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu ora merkoleh sapa sira kabeh albirra ing kebagusan, tegese ganjaran swarga, hatta tungfiku hingga ndermaake nafakohake sapa sira kabeh mimma sangka perkara tuhibbuna kang seneng sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perkara tungfiku kang infakake sapa sira kabeh bayane min syai'in sangka suwiji-wiji fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah bihi kelawan syekh iku alimun zat kang mirsani. Surat Ali Imran juz yang keempat menerangkan lan tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbuna. Kalian semua tidak akan bisa memperoleh kebaikan, memperoleh pahala, memperoleh surga sehingga kalian semua menginfakkan apa yang kalian senangi. Dadi wong niku nginfakno barang sing disenengi niki luweh apik. Ngetokno zakat, zakate sing apik. Ngetokno sedekah, sedekahe sing sae. Jadi tujuan kita infak untuk menuju ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apa yang kita infakkan ini benar-benar bisa dinikmati bagi orang lain. Dadi nek cara nginfakno niku ya aja nganti sing elek-elek ngoten iki. Apa-apa yang kalian semua infakkan dari sesuatu yang dengan tujuan Allah Ta'ala, atau mungkin kita infak dengan harapan mencari pangalembono manusa,
mencari pujian manusia. Sesungguhnya Allah ini maha mengetahui. Andaikan kita itu menginfakkan dengan tujuan harapan kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah maha mengetahui. Ketika kita infak, kita menafkahkan, kita bersedekah dengan tujuan pengharapan pujian-pujian dari manusia, Allah maha mengetahui. Jadi besok ketika tujuan-tujuan terhadap Allah Ta'ala akan mendapat balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jadi tujuannya niki mung infak hanya karena kita mendapat pujian dari manusia, ben dialembono wong, ya wis entuke mung iku-iku tok. Jangan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab wis dijipuk nonggone ngalam donya. Dimelatih kita supaya kita itu lebih bisa ikhlas. Kita harus mempunyai satu keyakinan yang teguh bahwa Allah ini maha mengetahui. Teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh terhadap sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Di antara dawuh sahabat Kanjeng Nabi terhadap Abu Dzar Al-Ghifari, dari 4 item saya ambil 1. Wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Dari 4 item ini saya ambil 1. Abu Dzar, ikhlaskanlah amalmu, amal perbuatan ini ikhlaskan. Ikhlas ini hanya tujuan-tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa zat yang membedakan antara hak dan batil, zat yang membedakan antara benar dan salah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu basirun, maha melihat. Jadi ini sampean ini tujuannya krono lihane Allah nih, Gusti Allah yang pun paham. Makanya kalau jenengan ini beramal, kita sudah terlatih ketika kita wudhu, ketika kita sholat, ketika kita melakukan kegiatan amal ibadah, ini ada sebuah niat yang harus tertata. Tujuannya tujuan lillahi ta'ala, tujuan karena Allah semata. Jadi beni sautuh nanti kita ketika sowan ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat pahala di sisi Allah yang maha besar. Jadi magrek koyo-koyo kita itu menabung, akhirnya kita itu mecah celengan untuk hasil sing kathah. Kullu ta'ami utawi saben-saben panganan iku kana ana apa ta'am iku hillan halal li Bani Israil, kedue Bani Israil, illa ma kejaba perkara harrama kang ngaromake sapa Israilu Israil, tegese Nabi Yakub, ala nafsihi ing atase awak dhewene Israil, min qabli an tunazzala sangka ing dalem sadurunge yen
nyipta den turunake apa at-Tauratu kitab Taurat. Kul dawa sapa sira Muhammad faktu mongko nekakno sapa sira kabeh bit Taurati kelawan kitab Taurat. Fatlu mongko padha maca sira kabeh ha ing Taurat ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina padha bener kabeh. Faman mongko utawi sapane wong iku iftara lamun gawe-gawe sapa man alallahi ing atase Allah gawe-gawe al-kadziba ing goro mimba didzalika sangka sause mengkono-mengkono terange hujjah faulaika mongko utawi mengkono-mengkono manhum hiya ulaik iku adzalimuna pira-pira wong kang padha nganingaya. Ayat selanjutnya menerangkan bahwa kullut ta'ami sekabehane panganan, seluruh makanan sebetulnya halal bagi Bani Israel. Jadi Bani Israel sebetulnya semua makanan itu dihalalkan. Jadi mangan daging onta, ngombe poane onta, itu sebetulnya halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah, kecuali makanan yang diharamkan. Ini Nabiullah Yakub ini dia tidak mau makan daging onta, tidak mau minum susu onta. Karena apa? Beliau mempunyai nadar. Jadi ayat ini ada sebab-sebab turunnya ayat bahwa anna Yaquba maridho maradhan syadida fanadhara. Jadi ayat ini menerangkan ada sebab-sebab turunnya ayat kenapa Nabiullah Yakub alaihi salam mengharamkan dirinya tidak mau makan. Sebetulnya makanan-makanan ini adalah halal bagi Bani Israel. Sesungguhnya Nabi Yakub itu maridho maradhan syadida, mengalami sakit yang sangat berat. Akhirnya beliau itu mempunyai nadar, andaikan Allah memberi kesembuhan. Jadi bila mana Allah itu memberi kesembuhan, maka aku akan menjauhkan diri makanan yang paling enak-enaknya dan minuman yang paling enak saya jauhi. Nah kebetulan makanan sing paling enak niku luhumul ibil, ngaten, daging onta. Wa ahabbus syarab, minuman yang paling disenangi Nabiullah Yakub adalah albanuha, susunya. Jadi minum susu, dagingnya daging onta. Karena beliau mempunyai nadar. Padha karo kula jenengan iki pokoke anggere aku waras, aku ora bakal mangan sate, sebabnya kan mungkin mengalami stroke yang luar biasa gara-gara makan daging kambing. Misalnya ini,
Padahal senengane sampean ki daging kambing. Begitu kena stroke, akhirnya punya nadar, andaikan Allah memberi kesembuhan, saya tidak akan makan sate. Dirinya sendiri ini diharamkan. Gitu. Saya gambarkan kaya ngoten niku. Lah Nabi Yakub nggih ngoten. Lah orang-orang Bani Israel ini loh akhirnya itu hal seperti ini, padahal ini khusus bagi Nabi Yakub. Akhirnya Bani Israel ikut-ikut mengharamkan. Nah, dan pokoknya wong Bani Israel tidak boleh makan daging onta, tidak boleh minum susu onta. Padahal ini hanya spesialisasi nadar bagi Nabiullah Yakub alaihi salam. Ini sebelum datangnya diturunkannya kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi saya gambarkan ini mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya gambarkan silsilah. Nabi Ibrahim mempunyai putra namanya Nabiullah Ishak alaihi salam. Nabiullah Ishak mempunyai anak Nabiullah Yakub. Dan dadi sakwise Nabi Ibrahim dadi napa niku, kejadian-kejadian ini itu sebelumnya turunnya kitab Taurat, sesudah Nabi Ibrahim, jadi jaraknya itu sampai 1000 tahun. Anjen wong-wong zaman kuno niki umure diwenehi panjang-panjang. Wong-wong kuno niki. Jadi wong saiki kan wonge kan cilik-cilik. Jadi umure niki umure cekak. Ngoten niki. Mulane kalau dibanding antara umat-umatnya Nabiullah Musa saja, nek saya gambarkan ketika Rasulullah itu menjalani Mi'raj, begitu dari Masjidil Aqsa, mulai dari Masjidil Haram Isra sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Aqsa Palestina naik ke tingkatan langit yang pertama, bertemu Nabi Adam, dan seterusnya tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tingkatan keempat, tingkatan kelima, sampai ke tingkatan keenam bertemu Nabiullah Musa alaihi salam. Sampai tingkatan ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, saya gambarkan Mi'raj. Ini Nabi ini selalu didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setiap naik didampingi Jibril. Tapi pada tingkatan yang ketujuh, Nabi itu naik ke Sidratil Muntaha, yang paling pol batas tingkatan ke-8. Ini Jibril sudah tidak bisa mengikuti junjungan kita Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho betapa niki tak culekno sithik. Ini tentang masalah umat-umat zaman dulu dengan umat-umat kita ini. Begitu Kanjeng Nabi itu pada to the point, mendapat wahyu dari Allah, perintah langsung untuk menjalankan sholat 50 waktu. Kanjeng Nabi itu tidak pernah membantah. Begitu mendapat 50 waktu, langsung Kanjeng Nabi nyuwun pamit. Kula kali jenengan ini perlu bayangke, umpama kok waktu itu Nabiullah Musa tidak memberi arahan terhadap Kanjeng Nabi, terus langsung turun ke dunia. Kula jenengan kudu iso turu temenan. Sediluk-dilu ana adzan, sediluk-dilu ana adzan. 24 jam itu kalau kita bagi
50 waktu. Itu kalau setengah jaman itu baru ada 48. Ngaten iki. Wis tak gawe setengah jam gampang lah. Setengah jam adzan, setengah jam ada. Kira-kira sing tukang nyetel TV ku dak kesel, sing tukang adzan. Justru ketika turun bertemu Nabiullah Musa alaihi salam, bagaimana keadaan wahai Rasul Muhammad, mendapat apa? Nabi Musa, saya mendapat perintah langsung dari Allah bagiku dan bagi umatku untuk menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa matur, tidak kuat. Umatmu itu kecil-kecil, umatku itu besar-besar, tidak kuat. Apalagi umat panjenengan. Mintalah dispensasi, mintalah rukhsah, naik ke atas lagi, dikurangi 5, turun lagi, naik lagi dikurangi 5, sampai 9 kali, sampai yang terakhir 5 waktu. Ngoten mawon niku Nabi Musa jemaatun njaluk dispensasi malih. Wis isin kula Nabi Musa wis muga-muga kuat. Mulane ini pentingnya kangge kula panjenengan sedaya. Kita itu selalu menggaungkan agar supaya kita itu diberi istiqomah dalam beribadah, khususnya kita itu menjalankan sholat 5 waktu itu. Betapa hebatnya bahwa perintah ini adalah perintah yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek Quran lewat Jibril, perintah sodako lantaran wahyu, tapi sholat enggak, langsung Allah memberi perintah. Mulane kula jenengan iki muga-muga njaluk kekuatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikuatkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Syukur kita bisa berjamaah di masjid, di musola, dan dimanapun Anda berada. Niki penting. Sholat sesibuk apapun, sholat ini harus ngoten niki. Mulane ndelok ngoten niku yen umat Kanjeng Nabi itu kecil-kecil. Ngoten niki lho. Umat niku cilik-cilik. Umat nabi-nabi kuno zaman niku umure dawu-dawu, wonge niki gede-gede. Umat Kanjeng Nabi cilik-cilik umure cekak. Mulane kaceke niki antara waktu niku itu 1000 tahun ngoten iki. Mulane katakan Muhammad, nek memang Bani Israel itu mengharamkan unta, daging unta dan susunya, coba fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Coba bacalah Taurat. Kalau memang sudah mendatangkan Taurat, bacalah Taurat itu. Kalau memang benar-benar kalian semua ini orang-orang yang jujur. Apa ngono anjurane ndak? Wong daging-daging niki niku nek jenengan delok critane niki, daging unta. Ngeten niki zaman Nabi Ibrahim niku nggih halal. Nabi Isa halal, Nabi Yakub ya halal. Cuma goro-goro sakit itu loh. Beliau Nabi Yakub itu mempunyai nadar pribadi. Aku nek ngene pokoke aku mau mangan sing paling enak daging. Aku mau mangan apa ora bakal ngombe sing paling enak. Pas sing disenengi kaya ngoten niku wae. Mulane sing sapa wonge kok gawe-gawe ing atase Allah kok gawe gegorohan. Orang-orang tersebut orang-orang yang aniaya. Dalil ini sudah cetha. Ibarat Bani Israel itu ada kitab Taurat, ibarat kita itu ada kitab Al-Quran. Ini sudah jelas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang aniaya.
Kul dawa sapa sira Muhammad sodako bener sapa Allahu Gusti Allah. Fattabi'u mongko padha manuta sira kabeh millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim hanifan hale condong. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikin setengah saking golongane pira-pira wong kang syirik. Mulane Muhammad kandhakno Allah itu maha benar. Maka kalian semua ikutilah Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim ikutilah. Jadi memang Nabi Ibrahim itu sang pencetus agama, menjadi bapak agama. Nah, tadi. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak. Yang pertama Nabiullah Ismail, yang kedua Nabiullah Ishaq, dari ibu yang berbeda. Tapi tujuannya ini Nabi Ishaq turun menurunkan Bani Israel dan seterusnya itu. Nabi Ismail menurunkan sampai terakhir junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya mbahnya itu jadi satu, yaitu bapak agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baitin sak temene kawitane omah wudi'a kang den selehake apa bait linnasi kedue manusa iku lalladzi yakti perkara bibak kata ing dalem negara Bakkah utawa Mekah mubarakan haliden barokai wahudan lan dadi pituduh lil alamina kedue pira-pira wong alam kabeh. Fihi ku tetep ing dalem alladzi ayatun utawi pira-pira ayat bayyinatun kang pertelo kabeh. Maqamu Ibrahim ya iku makome Ibrahim. Wa man utawi sapane wong iku dakhala lamun mlebu sapa manhu ing Makkah kana mongko ana sapa man iku amina wong kang aman. Walillahi lan iku kagungane Allah alan nasi ing atase manusa hijjul baiti utawi haji ana ing Baitullah man hiya wong istata akang kuwasa sapa man ilaihi marang bait apane sabilan dalane wa man tawi sapane wong iku kafara lamun kufur sapa man fa innallaha monggo sak temene Gusti Allah iku ghaniyun zat kang sugih anil alamina sangka ngalam kabeh. Ini ayat menerangkan inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka al-ayah. Sesungguhnya rumah yang ditaruh Allah, rumah-rumah ibadah yang pertama kali didokok nanggone bumi, yaitu Makkah. Makkah utawi Bakkah. Jadi napa niku inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bakkah itu adalah Mekah. Sebab apa dikatakan Bakkah? Bakkah itu maknanya desek-desekan. Jadi Bakkah itu maknanya desek-desekan satu yang lain ketika tawaf. Iku nanggone Mekah niku desek-desekan. Ngoten iki. Wong pirang-pirang nok kono ngoten iki. Jadi waktu itu memang Allah ini pertama kali ketika Kanjeng Nabi meriwayatkan sebuah hadis suila an awwali baitin wudi'a linnas
Faqala al masjidul haram summa baitul muqaddas. Kanjeng Nabi ketika ditanya, yang pertama itu Baitullah yang ada di Mekah atau Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Nabi menjawab, yaitu Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Ngoten iki. Jadi Masjidil Aqsa itu nanti, lebih dahulu Masjidil Haram. Ngoten iki. Waktu niku kan Nabiullah Adam kan pernah haji. Mungkin panjenengan belum ayatnya mungkin. Saya tak culik no sidik. Ketika waktu Nabiullah Adam alaihissalam mau ke haji, beliau itu mempunyai 2 anak. Karena Siti Hawa itu ketika mengandung itu pasti ada 2 anak di dalam satu kandungan. Yang pertama ini lahir keluar laki-laki dan perempuan yang bernama Qabil dan Iklimah. Terus hamil yang kedua ini melahirkan Habil dan Labuda. Ketika waktu itu Nabiullah Adam mau haji, di dalam Al-Quran diterangkan ayatnya nanti itu. Waktu itu Nabi Adam bilang sama anaknya, wahai anakku, bahwa Allah itu dawuh, besok kalau kamu nikah, yang Qabil itu jangan menikahi sekandungan, sehamilan. Sehamilan itu ya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi tunggal satu hamil. Jadi besok harus disilang. Jadi Qabil harus mendapat yang bersama dengan Habil. Habil harus yang bersama Qabil. Jadi tidak boleh satu hamil. Gitu. Waktu itu Qabil itu memang yo ganteng. Iklimah itu memang cantik. Ngoten iki. Lah ndelok Habil dengan gandengane itu kan ora pati ayu. Akhirnya berontak. Ndak mau dia. Gusti Allah ku anane aku digandengno satu hamilan kan pasti ku bojoku. Masa aku kon-kon ngepek karo nggone adikku sing elek. Nih. Akhirnya ringkese cerita iki ngonek kira-kira kok Habil masih hidup. Iki dadi sangkladan uripku, aku ora iso ngepek karo Iklimah. Carane piye? Habil harus dibunuh. Ini luar biasa cerita itu. Cerita Quran nih. Waktu itu akhirnya ketika Qabil kakaknya bilang sama adiknya, kalau kamu memang tidak menerima, kamu nanti akan saya bunuh. Jawabnya adiknya, kalau memang kamu membunuh saya tidak akan membalas. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Habil terbunuh. Ngoten mawon. Ringkese cerita. Besok keterangannya besok nomburi. Lah ketika Habil ini sudah menjadi mayat, ternyata perbuatan apapun, perbuatan jelek itu mesti menyisakan penyesalan yang sangat dalam. Bentuk apapun kesalahan, ketika melakukan perbuatan-perbuatan pasti ada penyesalan. Jadi tukaran gondo-gondo tak manu ngene akhirnya ten pinaten.
Upamane kaya misale wong niku tukaran gelut ngoten niku rumangsane kan ada kebanggaan. Iki yang mendorong itu kan nafsu amarah setan. Tapi ketika ada yang terbunuh, ada yang tersakiti, iki mesti ada penyesalan. Ngoten niki. Setan iku nek durung dituruti, pancen ndogo-ndogo, tapi ketika sudah keturutan, gelo. Ternyata apa yang dilakukan Qabil niki, ketika adiknya ini menjadi mayat, nangis ndrengingi, merasa bersalah, merasa membunuh adiknya sebuah kesalahan yang besar. Ngalor ngidul digendong, kemanapun digendong. Padahal iki durung ana Mbah Surip lho iki lho, tak gendong kemana-mana. Nangis. Ki piye carane? Adikku mati kaya ngene iki terus piye caranya? Apa yang saya lakukan? Wong fa'asbaha minan nadimin iki getune luar biasa. Ngoten. Untung faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah ini mengutus burung gagak. Burung gagak itu gendong karo saudaranya burung gagak yang mati. Bareng turun di depannya Qabil. Terus burung gagak itu napa nggih? Ndukir-ndukir lemah. Napa niku istilahnya? Duduk lemah karo cakare. Ketika sudah dalam, adik saudaranya yang mati itu tadi terus dimasukkan di situ, terus langsung ditutup. Akhirnya Qabil melihat, oh caranya ngubur dulur ku ngene iki ya. Jadi Allah ini mengutus, memberi pelajaran, mendem dulurmu iku kaya ngono. Ini Allah itu faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ard. Oh, ono gagak teko. Nek kok kira-kira umpamane kok ora ana burung gagak, Allah tidak memberi gambaran kaya ngoten, selamanya sampai kiamat itu Qabil nggendong adine ora rampung-rampung. Bareng wis dipendem wis ngoten iki. Lah niki kangge perhatian kula panjenengan sedaya. Jadi ketika manusia itu tercipta dari api, kadang-kadang amarah, kadang-kadang emosi, harus kita siram dengan air. Ngoten niki. Jadi manusia tercipta dari api, tercipta dari angin, tercipta dari tanah, tercipta dari air. 4 anasir, 4 unsur ini menjadikan kita ini. Ketika bulat-bulat sirami, sebul karo angin dan seterusnya. Engko enak ngoten iki dadi wong niku. Akhire iso calling down dadi ora sida emosi ngoten iki. Masya Allah. Kembali kepada cerita, jadi Nabi Ibrahim ini ya pernah haji, pernah ngubengi Ka'bah, tawaf dan seterusnya. Ngoten iki. Jenengan aja takon kalih kula, la ono sa'i napa mboten? Sa'i itu kan terjadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam mempunyai putra dari Siti Hajar yang bernama Nabiullah Ismail. Waktu kecilnya Nabi Ismail, Siti Hajar itu ditinggal Nabi Ibrahim ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Palestina, sama Siti Saroh. Lah ketika itu sendirian Siti Hajar, anak kecil di padang belantara, tidak ada air. Lari-lari kecil Siti Hajar. Akhirnya sikile Nabi Ismail mancal-mancal muncrat air yang sampai sekarang abadi menjadi air Zam-Zam.
Mula nganti diarani sa'i, lari-lari kecil. Ngoten. Niku nganti tren kula panjenengan sedaya anut agama Nabi Ibrahim ketika kita haji, ya ada tawaf, ya ada sa'i dan seterusnya. Ngoten iki. Nah di sini itu lalladzi bi Bakkata mubarakah, yang diberi barokah Allah dan menjadi petunjuk bagi alam seluruhnya. Di dalam Baitullah, di dalam Mekah itu ada ayat-ayat Allah, antara lain ada makom Ibrahim. Bukan makomnya Nabi Ibrahim di situ, ndak. Nek wong haji niku anggrono kurungan gedhi nang pinggire Ka'bah, itu adalah makom Ibrahim. Nek makom kene kan makom kuburan ngoten iki. Nek makom sana itu adalah tempat ngoten iki. Dadi ana cape kaki ngoten iki. Maka barang siapa yang masuk di Masjidil Haram, orang tersebut akan diberi keamanan, kesentosaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi manusia yang niatnya tulus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini diwajibkan untuk hijjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah. Itu saja ada kriterianya, di mana bagi seseorang yang mampu di sini niku mampu perjalanan. Nek sangu niku murah. Mulane kula niku nate riyen niku nek durung mangkat haji. Lah nek perkara sangu kula ku ya kuat. Cuma perjalanane ongkose nek cara Kaji Sukmana umbalane sing larang. Nggih to? Umbalane sing larang. Sangu niku 10 juta niku kuat, kira-kira gimongan mangan ngoten. Tapi umbalane sing larang ngoten iki. Lane kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu berbuat kufur. Kita harus selalu menancapkan, mengukuhkan iman kita terhadap Allah. Aja duweni ati sing sumelang. Wah, aku ngene iki ndak iso mangkat haji, iso tilik Baitullah. Wis tah, angger niat sing kenceng. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikhtiar semampunya. Engko nek ancen capek kula jenengan dititahno iso sowan no Baitullah, delalah mak glenjeng. Amin Allahumma. Harus optimis ngoten iki. Dadi wong Islam jangan sampai pesimis, jangan sampai duweni hati sing sumelang. Kita harus tumbuhkan rasa optimisme yang luar biasa, didasari dengan kita berikhtiar, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Allah nanti akan mengijabahi apa yang menjadi permohonan kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.